Saya senang sekali bersaksi ya. Sebenarnya sudah dari tahun lalu saya disuruh bersaksi, tapi saya belum siap. Ya, mungkin inilah waktunya saya harus bersaksi karena begitu banyak sekali pengalaman yang saya rasakan bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, apalagi secara khusus itu keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu saya nggak bisa bungkam mulut saya, nggak bisa saya diam gitu loh. Saya harus nyatakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Ini loh yang benar gitu loh. Dan ini yang mau saya bagikan, kiranya dapat sama-sama menguatkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya terlahir dari keluarga Muslim. Papa saya suku Bugis Bone. Dari keluarga besar, baru saya sendiri yang menerima keselamatan itu. Saya sudah menikah, ya. Saya sudah menikah 2 kali, ya. Dulu suami saya yang pertama, waktu saya masih Muslim. Namun kami berpisah, kami punya 1 orang anak, ya. Nah, lalu saya punya suami lagi yang sekarang ini. Namun suami yang sekarang ini dulunya orang Kristen, asli orang Kristen ya. Nah, tapi pas menikah sama saya bilang, kamu kalau mau nikah sama saya, kamu harus masuk Islam. Jadi akhirnya dia masuk Islam, nikah sama saya. Dan kami dikaruniai 1 orang putra ya. Nah, bagaimana sih saya bisa menerima Yesus? Rasanya mustahil ya. Karena memang saya memang dari kecil didoktrin sangat kuat gitu. Ya, suku papa saya itu termasuk suku yang kuat banget sama agama gitu loh. Nah, dari kecil saya sudah diajarkan. Dari umur 5 tahun saya ingat sekali, dari umur 5 tahun itu saya sudah diajarkan ngaji, dan diajarkan sholat ya. Saya dididik keras sampai pada saat itu saya jarang main. Kalau saya sampai belum khatam itu Al-Quran nggak boleh main. Jadi setelah saya khatam Al-Quran barulah saya enak main gitu. Dari kecil saya tuh didoktrin ya. Doktrin mama saya ini kayak gini. Orang tua saya doktrin kayak gini. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Semua agama yang lain itu masuk neraka. Cuma agama Islam aja yang masuk surga gitu. Nah, doktrin yang paling melekat di benak saya itu, mama saya bilang begini. Jika engkau meninggalkan agama Islam, tidak sedikit pun engkau mencium bau surga. Dan tempatmu adalah neraka jahanam. Bayangin, saya didoktrin seperti itu, wah ngeri lah gitu ya. Ya, saya merasa ya agama saya yang paling benar. Pokoknya dengan doktrin itu saya memandang agama lain itu udah nggak benar udah gitu. Agama saya deh paling benar gitu. Akhirnya saya juga melihat orang-orang yang di luar agama saya itu semuanya kafir gitu. Akhirnya saya juga tidak terlalu mendekati mereka gitu. Nah, namun semakin saya dewasa ya, saya ini orangnya suka bertanya gitu loh. Saya nanya sama mama saya bilang, "Mah, kok gini sih, Mah? Kok saya ngomong tentang Nabi dalam iman kepercayaan saya dulu, saya nggak perlu sebut itu ya. Saya bilang, kok dia begini sih, Mah? Mah, kok dia gini, kok nggak adil sih, Mah, sama perempuan gini, saya bilang gitu. Terus mama saya bilang, udah deh, pokoknya ini udah ajarannya, diikutin aja, nggak boleh terlalu banyak tanya, katanya gitu. Namun itu selalu nggak masuk logika saya gitu. Namun karena memang saya sudah terlahir dari kecil, terhisap dari memang keluarga Muslim, ya jadi itu hanya sepintas pertanyaan lewat aja, tapi saya nggak terlalu mencarinya lagi gitu. Akhirnya setelah saya dewasa, ya saya bertemu sama suami, kami menikah. Lalu setelah 2 tahun kami menikah, kami pisah, ya karena suatu hal yang tidak bisa saya ceritakan di publik ya. Nah, pada saat itu saya bilang sama mantan suami, kita boleh pisah, saya nggak minta harta gunung gini, enggak. Tapi cuma satu yang saya minta, anak ini jangan diambil dari saya, biarlah hak asuhnya di tangan saya. Akhirnya kami setuju begitu ya. Lalu kami buat kesepakatan
nanti kalau anak ini sekolah libur bolehlah sama ayahnya gitu. Lalu setelah berpisah itu saya hidup dalam keterpurukan sekali ya. Saya merasa hidup saya hancur gitu loh. Dari keterpurukan saya itu, saya ketemu sama teman-teman yang hancur. Ketemu teman-teman yang membawa saya dalam kehancuran gitu loh. Istilahnya kalau di dalam pandangan Kristen itu merusak merusak bait Allah gitu loh. Nah, saya tidak perlulah sebutkan secara detail merusak bait Allah, mungkin orang Kristen udah ngerti ya. Lalu, walaupun saya akhirnya ikut-ikutan, pulangnya saya tetap ibadah gitu. Saya tetap sholat, ya saya tetap ngaji, saya setiap hari pasti ngaji gitu. Ngaji dan setiap sholat tuh saya pasti baca Yasin segala macam. Itu pasti itu setiap hari. Nah, saya bilang, ya Allah, saya bilang, kenapa sih saya hidup seperti ini? Kenapa? Saya hari-hari itu saya memikirkan akhirat gitu loh. Jadi saya itu orangnya paling takut sekali neraka gitu loh. Karena dari kecil didoktrin tentang neraka yang ngeri-ngeri banget itu, akhirnya sampai besar saya terdoktrin, saya takut banget sama yang namanya neraka gitu loh. Nah, akhirnya pada saat itu saya berbuat dosa gitu ya. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Saya datang sama Allah saya pada saat itu. Saya minta, tolong dong, saya nggak mau seperti ini. Tolong ubah hidup saya mau berubah, saya nggak mau seperti ini. Gitu. Akhirnya dari perkumpulan itu saya beberapa bulan gitu ya, saya berkumpul sama teman-teman yang rusak gitu. Akhirnya saya keluar dari lingkungan itu, saya mulai buka usaha, ya, saya buka travel dan lain segala macam ya. Lalu 5 tahun setelah saya berpisah dari suami, saya ketemu sama suami yang sekarang. Nah, dilalanya suami yang sekarang itu kok orang Kristen gitu loh. Saya bilang, aduh, saya bilang, dulu saya suka ngeledekin teman saya, ini kesaksian ya. Jadi saya bilang gini, haleluya, muka lu kayak buaya. Saya suka banget tuh ngeledekin teman saya. Lah kok ini saya ditemukan sama orang Kristen sih, aduh gimana ini, saya pikir gitu. Akhirnya saya ngomong sama Allah saya, kalau memang ini jodoh yang engkau kehendaki, engkau tarik hatinya untuk masuk ke agama, saya akan ajak dia gitu. Akhirnya saya ngomong sama suami saya yang sekarang, saya bilang, kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus masuk Islam. Saya bilang gitu. Akhirnya dia mau masuk Islam. Nah, saya senang sekali tuh pada saat itu. Saya dibangga-banggain tuh sama keluarga saya tuh. Wih, bagus gitu loh, saya bisa membawa orang Kristen masuk Islam. Itu saya dikatakan, nama saya tuh sudah ada di surga gitu loh. Nah, saking bangganya itu di mana-mana keluarga tuh semuanya ngomongin, ini saya sudah bawa orang Kristen masuk Islam gitu. Coba bayangin. Namun dalam kehidupan kami berkeluarga ya, hari lepas hari, rasanya tuh panas gitu loh. Tidak ada ketenangan karena gini, saya ajak suami saya, ya, saya ajak dia untuk sholat, saya ajarkan dia untuk mengaji, tapi dia nggak mau. Dan akhirnya saya melihat kehidupan dia itu menikahi saya itu kayaknya cuma formalitas deh gitu. Nah, lalu saya bilang, wah ini nggak bener nih. Saya marah pada saat itu, saya marah banget karena gini loh. Saya pada saat itu agama saya juga fanatik gitu loh. Saya bilang, ya Allah, saya ngomong sama Allah saya, ini kok suami saya begini? Kenapa engkau nggak kunci aja sih ya Allah hatinya gitu loh. Ya, dari kehidupan kami gitu ya. Kadang di mobil, kadang di rumah, suami itu putar lagu rohani. Saya bilang, saya matiin. Saya bilang, apa-apaan sih muter-muter lagu ini, panas di telinga saya. Saya bilang, memang saya merasakan panas gitu badan saya, dengan saya mendengar lagu-lagu rohani itu gitu. Lalu sepanjang kehidupan kami hari-hari, saat kami tidur bersama gitu ya, rasanya di ruangan tuh panas. Gitu juga dengan kehidupan kami, semakin hari semakin panas gitu loh. Akhirnya saya bilang, ya Allah, ini suami saya ini kayaknya dia tetap ke agamanya, karena saya pernah melihat dia juga pergi ke gereja lagi gitu. Saya bilang, ini nggak bisa nih diteruskan ya. Karena saya takut gitu loh. Kalau kami hidup seperti ini, berkeluarga tetapi beda agama, tempat saya
nggak di surga lagi, pasti di neraka gitu. Akhirnya saya berdoa. Pada saat itu pernikahan kami itu sudah diambang perceraian. Akhirnya pada waktu itu saya bilang, akhirnya lebih baik kita pisah rumah aja. Akhirnya kami pisah rumah, dan saya pada saat itu harus mengambil keputusan yang sangat berat gitu. Saya datang sama Allah saya bilang, ya Allah, kenapa sih saya hidup begini lagi? Saya mau nih hidup saya ini kalau bisa nikah seumur hidup sekali aja, tetapi kenapa harus seperti ini hidup saya? Saya nggak mau hidup saya seperti ini. Tapi saya juga nggak mau kalau disakiti. Saya juga nggak mau kalau keadaan seperti ini. Saya takut sama Engkau gitu loh. Saya sudah bawa loh ini suami saya untuk mengikuti Engkau, ya Allah. Kenapa Engkau nggak kunci sih hatinya supaya dia taat gitu loh? Saya nangis pada saat itu. Saya nangis sama Allah saya cerita sama Allah saya. Saya merasa kok rasanya nggak ada ketenangan di hati saya, nggak ada kedamaian gitu loh. Saya seperti selama ini saya mencari Tuhan saya, tetapi Tuhan saya menghindar. Itu yang saya rasakan. Tidak ada connect gitu loh. Lalu saya bilang, ya Allah, rasanya saya gimana ya? Dulu saya sudah pisah dan korbannya anak saya. Anak saya harus kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya karena kesalahan kami orang tuanya. Masa anak saya yang sekarang harus merasakan hal yang sama? Saya nggak mau. Tetapi saya harus bagaimana? Sedangkan posisi saya juga saya takut sama Engkau gitu loh. Saya kalau seperti ini, ya nggak benar gitu loh. Suami saya nggak kepercaya lagi sama Engkau, bagaimana gitu. Selalu saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang benar. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena setiap puluhan tahun saya hidup ya, setiap sholat itu pasti selalu mengucapkan doa itu. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tiba-tiba kok saya merasa pada saat itu fokus sama perkataan ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Saya merasa kok selama ini saya memikirkan langsung kehidupan yang sudah lalu. Saya connect kok rasanya. Selama ini saya merasa saya minta jalan yang lurus, kok saya rasa ini bukan jalan yang lurus ya gitu loh. Ini bukan jalan yang benar ya. Kok saya minta-minta terus gitu loh. Kalau ini jalan yang benar, saya nggak usah minta dong gitu loh. Lalu saya seperti dikasih pikiran seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya benar-benar dengan kesungguhan hati saya minta sama Tuhan saya. Akhirnya singkat cerita saya tidur. Nah ini yang aneh nih. Saat saya tidur saya bermimpi. Mimpinya itu sangat seperti nyata sekali saya rasakan. Ya, saya seperti di tengah-tengah awan. Saya seperti melayang, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya putih. Saya seperti benar-benar di dalam awan gitu. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang. Saya melihat ke bawah, jantung saya tuh rasa mau copot. Pernah nggak sih, kalau ada yang pernah naik ketinggian gitu, terus melihat ke bawah, jantungnya rasa mau copot. Itu yang saya rasakan. Itu rasanya nyata sekali gitu loh. Lalu kemudian ada gumpalan awan yang tebal bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar yang terang itu ada suara. Dan suara itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, yang datang di hari akhir itu di dalam iman kepercayaan saya dulu ya, itu Isa Al-Masih. Walaupun dia dikatakan dia yang datang di hari akhir untuk menjadi hakim, tapi kami diajarkan bahwa dia hanya utusan, dia hanya nabi gitu loh. Nah, setelah saya bangun, saya pikir kok ini aneh banget ya mimpi gitu loh. Lalu kemudian besoknya saya masih dalam keadaan yang sama, saya datang sama Allah saya ibadah, saya sholat. Nah yang anehnya lagi, saya dapat penglihatan yang belum pernah selama saya hidup, saya nggak pernah mengalami seperti itu. Saya berdoa tapi saya dapat kayak peramal gitu loh. Kayak kalau dilihat film-film tuh, kalau di film-film itu orang ramal nampak bayangan, itu yang saya lihat gitu loh. Itu yang saya alami kok kayak di film-film ya gitu. Saya melihat saya seperti ada di dalam cahaya itu, cahaya yang terang itu ya. Lalu di depan saya ada sosok ya, sosok itu terang sekali ya. Dan walaupun samar-samar, tapi dilihatkan kepada saya bahwa gambarnya itu gambar seperti yang ada di kayu salibnya orang Kristen.
Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Nah, kenapa dia yang datang? Lalu, suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu, saya sadar. Nah, sebelum saya sadar, saya berpikir gini, karena memang dari kecil kan saya bisa ngelihat makhluk-makhluk halus ya. Saya berpikir ini mungkin jin gitu ya, mungkin ini setan kali ini. Jadi saya baca surat-surat gitu kan. Saya ingat banget waktu itu saya baca surat Kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Akhirnya saya beranikan buka diri. Hilang saya bilang. Ini setan nih pasti. Tapi hati saya damai, senang gitu. Setelah melihat itu saya kok senang gitu loh. Singkat cerita, ya udahlah, saya nggak mau mikirkan hal-hal yang aneh ini. Saya pikir gitu. Saya tetap melakukan aktivitas saya selanjutnya. Namun di aktivitas saya itu, mimpi dan penglihatan itu sangat mengganggu saya. Saya masak gambarannya Isa Al-Masih itu muncul seperti ada di kelopak mata, seperti ada di kornea mata saya gitu loh. Saya nyetir dia ada. Saya tidur dia seperti ada. Aduh, seperti menarik saya gitu loh. Untuk mencari tahu siapa dia. Saya bilang, siapa sih sebenarnya dia ini? Kok dia ini seperti menarik saya untuk tahu gitu loh. Lalu saya ingat kepada doa-doa saya. Saya doa minta jalan keselamatan, jalan yang lurus. Apakah ini jalan yang lurus begitu? Akhirnya pada saat itu rasanya hati saya itu seperti ditarik untuk cari tahu dan tidak ada sama sekali penolakan. Sampai saya bilang, kenapa? Kok saya begini ya gitu loh? Kenapa ya saya begini gitu loh? Rasanya saya pengen beli itu Alkitab, saya pengen cari tahu gitu. Akhirnya saya pergi beli Alkitab, saya searching ya. Saya search di Google di mana cari Alkitab ya. Saya pertama pergi ke tempat Katolik, tetapi Alkitab yang saya mau cari itu nggak ada. Lalu saya cari lagi tempat lain, ternyata ada di Metanoia. Saya dapat, saya baca. Lalu saat saya baca, saya itu belum baca sampai dari awal sampai akhir itu enggak, tapi sembarang-sembarang aja saya baca. Emang saya bilang, kalau memang ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, tunjukkan saya, gitu loh. Nah, saya mendapatkan ayat-ayat yang mengarah kepada seperti Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya berpikir, siapa Bapa ini? Saya nggak ngerti, ya kan? Lalu saya cari nih di Google, apa maksud dari ayat Alkitab dari Yohanes 14 ayat 6. Akhirnya saya di situ dapat ngerti, oh Bapa itu Allah gitu loh. Lalu saya dapat lagi ayat-ayat seperti Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ini luar biasa gitu loh. Ayat-ayat ini tuh tegas banget gitu loh. Mengatakan keselamatan itu tegas gitu loh. Bukan yang ngambang-ngambang, enggak gitu, tegas. Dan ini belum pernah saya dapatkan di ayat-ayat yang saya baca dulu gitu. Wah, ini luar biasa gitu loh. Nah, lalu seperti di 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang hidup oleh dosa menerima keselamatan, pengampunan darinya. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Lalu saya berpikir, apa maksud bilur-bilurnya ini gitu loh. Lalu saya searching lagi. Oh, ternyata dia ini disalib untuk menebus dosa. Disitulah saya mulai bertekad gitu. Saya mulai seperti penasaran saya semakin kuat. Akhirnya saya bertekad untuk membaca dari awal sampai akhir. Dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu singkat cerita, suami udah mulai dia menghubungi saya kembali untuk kami lebih baik rujuk gitu. Nah, saya belum cerita nih sama suami nih kalau saya sudah mulai membaca Alkitab, saya sudah mulai mendapatkan mimpi penglihatan itu. Saya belum cerita, saya masih gengsi saya. Lalu setelah kami sama-sama bangun pagi ya, pas tidur, suami bilang gini, "Mah, terserah deh mah. Kalau mama mau percaya atau enggak. Papa tadi malam mimpi
Saya nggak berani katakan itu Tuhan, tapi dia berkata, kabarkan keselamatan itu kepada orang yang di sampingmu, katanya gitu. Saya bilang, saya langsung dak-dik gitu. Benar nggak sih nih gitu. Bener-bener connect nih sama ini, sama apa? Sama mimpi dan penglihatan saya gitu loh. Lalu saya bilang, saya tes sama dia kan. Coba lu ambil ambil Alkitab, lu bersumpah bener nggak? Karena saya tahu tuh suami saya kalau udah berbohong ya, kalau dihadapkan dengan Alkitab, ketahuan tuh dia bohong apa enggaknya. Kalau dia nggak berani angkat, berarti dia bohong. Kalau dia berani angkat, berarti dia benar gitu loh. Akhirnya dia mau ambil dan dia udah mau angkat, saya bilang udah, saya cuma ngetes doang, udah cukup saya bilang. Nah, selama saya bersama-sama dengan suami, ya, dia itu pernah sekali mau membahas tentang Yesus kepada saya. Lalu dia bilang, Yesus tuh begini. Nah, saya bilang gini, stop lakum dinukum waliyadin, agamaku. Jangan pernah membicarakan tentang Yesus. Kalau kamu bicara tentang Yesus, kita cerai, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia nggak berani. Makanya pas waktu dia mimpi itu, dia bilang, terserah deh, mama mau percaya apa enggak gitu, mau marah apa enggak, terserah deh. Karena apa? Karena dia sudah pernah saya bilang tuh, kalau kamu ngomongin tentang ini, kita cerai gitu. Nah, akhirnya saya mulai terbuka sama dia. Saya bilang, saya dapat mimpi dan penglihatan. Akhirnya dia pun nangis, dia pun sedih, dia langsung peluk saya. Lalu kok rasanya apa ya, tenang gitu loh. Kok rasanya saya langsung mengasihi suami saya, langsung benar-benar mencintai lagi suami saya gitu loh. Yang tadinya karena dia itu sudah kembali ke agamanya, saya marah, saya sudah mulai malas sama dia gitu loh. Tapi kok pada saat itu dia peluk saya, dia nangis, saya pun nangis gitu loh. Saya merasakan kayak saya dipersatukan sama Tuhan gitu loh. Nah, lalu akhirnya saya mulai mau pergi ke gereja. Nah, saat ke gereja itu, saya disambut dengan orang-orang di sana ya. Pada saat itu ternyata lagi perjamuan kudus ya. Saya disuruh ambil roti sama anggur. Di dalam gereja, saya hanya melihat dulu nih, kondisi gereja itu bagaimana. Karena gini, dulu saya berpikir, kalau gereja itu tempatnya orang yang nyembah iblis gitu. Jadi ternyata salah pemikiran saya dulu. Sekali saat saya di dalam itu rasanya, saya tenang sekali. Rasanya, kok saya merasa Tuhan tuh dekat ya di hati saya gitu. Kok saya merasakan, apa ya, saya tuh ringan susah mau diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya ini loh yang aku mau gitu loh, ini loh yang aku cari, benarkah ini jalan yang lurus itu gitu. Saya melihat di sekeliling orang yang datang satu persatu tuh berdoa. Saya pada saat itu berdoa juga, tetapi saya masih berdoa. Saya bilang, saya belum dalam nama Tuhan Yesus tuh, saya bilang, ya Allah, kalau memang ini jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, Engkau tunjukkan memang Engkau lah Allah yang menciptakan saya, yang mempunyai kuasa atas hidup saya, tunjukkan saya gitu loh. Akhirnya mulailah ibadah itu dengan pujian penyembahan. Lah kok pujian penyembahan itu membuat hati saya tuh terharu sekali gitu loh. Saya merasakan ini bukan pujian sembarangan loh, ini bukan nyanyian biasa loh, ini bukan nyanyian yang biasa gitu loh, nyanyian dunia, bukan. Ini rasanya nyanyian ini kok rasanya ada Tuhan gitu loh, mengandung Tuhan gitu loh, maknanya luar biasa sekali. Dan ada satu lagu yang sepertinya mencerminkan kehidupan saya gitu. Aduh Tuhan, ampunkan aku gitu. Saya nangis, pada saat itu saya nangis. Pada saat itu saya masih belum mengambil keputusan nih untuk suami saya gitu ya. Tetapi kok rasanya pada saat itu beban saya itu seperti diangkat gitu loh. Saya seperti ada yang mengatakan gini loh, di hati nurani saya ini seperti ada yang berbicara, tenang gitu loh. Ini aku gitu loh. Seperti dia itu mengangkat semua beban-beban hidup saya gitu loh. Setara dia mengasih tahu ini loh jalan yang benar gitu loh. Lalu pada saat itu setelah selesai khotbah, mulai tuh disuruh ngangkat roti ya. Angkat roti, sebelum mengangkat roti itu ditampilkan di layar LCD itu penyalipan Yesus. Saya belum pernah melihat sebelumnya ya. Saya melihat penyalipan Yesus itu saya nangis saudara. Ya walaupun sebenarnya saya belum mengerti betul maknanya itu apa. Cuma pada saat itu kok saya merasa
pedih sekali, sakit. Saya merasakan kok rasanya itu terasa di badan saya gitu loh. Lalu saat dia dicambuk itu ada kayak besi-besi gitu ya, yang merobek-robek dagingnya gitu ya. Dipakaikan mahkota duri sampai berdarah-darah. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk pakai tombak. Saya nangis gitu loh. Saya merasakan, aduh kok kasihan banget sih. Kok nggak bisa diginiin sih, kok orang tega banget sih gitu loh. Lalu saat mulai perjamuan itu diangkat roti, makan roti, kok saya merasakan ada yang aneh gitu. Saya merasakan ini bukan roti biasa. Roti ini ada kekuatan yang luar biasa. Ya, saya merasakan begini loh. Ini di dalam tubuh saya ini sudah ada kekuatan, tapi saya nggak tahu itu kekuatan apa ya. Nah, saat roti itu masuk di dalam mulut saya, roti itu lebih kuat gitu loh. Kuasanya lebih kuat daripada kuasa yang ada di tubuh saya saat itu. Akhirnya kuasa yang masuk itu seperti menarik keluar kuasa yang ada di dalam itu. Dan saat saya minum anggur, ya, apa yang terjadi, saya nggak sadar apa-apa. Setelah saya sadar, dikatakan saya pingsan. Nah, saya merasakan saat anggur dan roti itu masuk, ada kekuatan yang luar biasa saya rasakan gitu loh. Seperti saya bilang, wah ini bukan air biasa, ini bukan roti biasa, ada kekuatan di sini gitu loh. Nah, lalu akhirnya saya pulang saya semakin rajin lagi membaca Alkitab, ya. Saya sudah rajin juga mulai ke gereja dalam kehidupan rumah tangga ya. Pada saat itu, saat semakin saya ingin dekat sama Yesus ya, itu saya merasakan kuasa-kuasa iblis itu nggak senang. Jadi di rumah itu ya, setiap jam 1 malam, anak saya yang kecil pada saat itu masih umur 2 tahun ya, itu pasti bangun. Setiap jam 1 malam pasti bangun. Kalau dia bangun itu, dia selalu tidur dia turun duduk di bawah tempat tidur. Dia duduk, matanya pejam, tapi dia kayak ada yang melawan dia ngomong, kayak dia main-main, ada yang ngajak dia main gitu. Dia kadang nangis, dia kadang tertawa, setiap malam seperti itu. Nah, kalau udah dia seperti itu tuh, kamar itu dipenuhi dengan seperti pintasan-pintasan awan-awan asap-asap gelap gitu ya, asap-asap hitam terpintas-pintas gitu penuh di kamar itu. Akhirnya suami berdoa, saya pun berdoa, saya dah mulai itu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lalu saat saya pertama kali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu saya melihat seperti di depan saya itu ada iblis yang besar hitam bertaring bertanduk gitu ya. Itu seperti ada di depan muka saya. Akhirnya karena pada saat itu saya belum kuat iman saya buka mata saya berdoa buka mata gitu loh. Nah, dia setiap saya berdoa dia datang terus gitu loh, seperti dia mengganggu saya. Nah, lalu suatu malam juga, jadi di kamar samping tempat saya tidur ada jendela. Nah, jendelanya itu ada tirai ya. Nah, tirainya itu seperti kayak bambu-bambu gitu yang bisa ditarik. Nah, karena anak saya itu suka mainnya, jadi kami gulung ke atas. Jadi pelong tuh keluar, kacanya nampak pelong keluar. Tapi karena ada pagar itu kan di sebelah nggak nampak gitu. Nah, saat saya tidur itu saya melihat sosok wanita ya, yang memang dikatakan dari keturunan saya itu memang yang menjaga saya gitu lah, yang menjaga saya. Itu kayak nyai-nyai gitu. Dia melihatin saya begitu. Dia pakainya hijau-hijau gitu, ada kayak bunga-bunga kantil di rambutnya. Aduh, saya bilang kenapa dia ngikutin saya gitu. Lalu kemudian singkat cerita, bulan itu kejadiannya bulan 10, bulan 11 ya. Akhirnya bulan 12 2019 pada saat itu saya harus menghadiri pernikahan abang kandung saya. Jaraknya dari rumah ke sana itu sekitar 6 jam. Saya udah mulai nih berdoa nih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, lalu dapat penglihatan lagi. Nah, penglihatannya itu mobil yang kami kendarai itu muter 3 kali. Namun saat muter 3 kali itu nggak ada orang yang lewat.
Lalu saya bilang, Tuhan, kenapa saya melihat penglihatan yang nggak enak seperti ini gitu loh. Namun saya tidak menceritakan kepada siapapun karena saya takut nanti mereka khawatir. Dalam perjalanan saya mikirkan itu penglihatan. Nah, suami saya itu ya kalau bawa mobil saya kasih tahu, itu kalau nggak habis itu gas di injaknya nggak sah, ngebut sekali. Nah, dalam pertengahan perjalanan ya, mobil itu dalam keadaan ngebut full ya, gasnya itu full. Tiba-tiba ban mobil di belakang meletus, tinggal velgnya aja, bayangin. Bunyi velgnya aja udah sakit di telinga ya, saking. Karena apa? Karena memang ngebut gitu loh. Itu mobil udah muter. Nah, saat mobil itu muter ya, terjadi muter gitu, saya nggak mikirkan, wah ini saya mati nih, enggak. Saya langsung terfokus kepada apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat sebelumnya, kok ini benar-benar terjadi gitu loh. Lalu saya peluk anak saya, di mobil itu ada mama saya, ada adik saya, ada calon istri adik saya, ada baby sister, ada anak saya yang tua, terus yang paling kecil saya dan suami. Nah, suami nyetir, saya di depan, dan anak yang paling kecil juga di depan. Saya peluk, saya bilang, Tuhan kenapa apa yang saya lihat ini terjadi, betul-betul terjadi. Kalau memang Engkau Tuhan, Engkau Allah yang benar, selamatkan saya, maka saya akan mengikuti Engkau, dan seumur hidup saya akan melayani Engkau. Saya bilang gitu. Lalu saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, ini mobil ya, yang tadinya itu udah mau telungkup. Pada putaran yang ketiga ya, ini mobil ini udah menguasai jalan. Jalan itu udah dikuasai oleh mobil, muter gitu. Pada putaran yang ketiga, suami itu udah nggak bisa lagi mengendalikan setir. Dia cuma pegang jok kursi mobil ya. Itu setirnya udah berjalan sendiri aja. Semuanya udah pada pegangan aja kuat-kuat gitu ya, supaya nggak keplanting itu badan ya. Lalu tiba-tiba kami udah kemereng nih, udah miring gini ya. Mobil itu karena mobil itu udah mau unyum aspal ya. Kok tiba-tiba saat saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, mobil itu bisa berhenti. Berhenti. Gitu loh. Ya itu nggak mungkin, mustahil sekali itu terjadi kalau bukan itu pekerjaan Tuhan. Itu mujizat yang luar biasa saya rasakan, luar biasa. Jadi seperti ada tangan yang besar yang menghentikan mobil itu gitu. Kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, kami semua pasti mati, tidak ada yang selamat. Tidak ada satupun yang selamat. Kalau kemarin kejadian artis itu ya, suami istri meninggal, tetapi tidak semuanya yang meninggal ya di mobil itu. Kalau kami, kejadian itu kalau bukan Tuhan yang tolong, kami semua mati. Hancur lebur semuanya pasti, bonyok kami semuanya. Saat kami keluar dari mobil ya, ban mobil itu saya perhatikan tidak ada satupun yang ke kanan, yang ke kiri, nggak ada, lurus ya. Jadi ini garis aspal, ini garis tanah ya. Mobil itu betul seperti diparkirkan oleh tukang parkir yang ahli gitu loh. Nah setelah itu, setelah mobil terparkir ya, baru banyak itu mobil-mobil ponton lewat. Dan saat kami keluar, orang masyarakat di situ datang berduyun-duyun menghampiri kami dan berkata, wah bapak yang nyetirnya hebat katanya. Dia nggak tahu kami semua keluar kaki bengkok semuanya karena bergegar ya. Lalu suami dan saya katakan bahwa itu bukan pekerjaan kami ya, karena kenapa itu pekerjaan kami nggak ada lagi mengendalikan setir gitu loh. Itu memang pekerjaan Tuhan. Lalu singkat cerita akhirnya selesai acara, saya pergi ke gereja, saya minta dibaptis. Cuman pada saat itu karena memang waktu baptisan sudah lewat, jadi saya dijadwalkan untuk ikut baptis di tahun depan, di 2020 di bulan Januari. Akhirnya 26 Januari 2020 saya dibaptis. Jadi sekarang sudah genap ya 2 tahun 3 bulan saya mengikuti Yesus. Setelah saya dibaptis, begitu banyak hal yang saya rasakan ya. Firman Tuhan itu menginspirasi saya ya. Jadi saat saya dibaptis itu saya sudah selesai membaca Alkitab ya. Waktu saya membaca Alkitab itu banyak hal yang saya dapatkan pengajaran. Saya baca Alkitab tuh seperti saya tuh ngomong gitu loh sama Tuhan. Waktu saya baca Alkitab itu saya merasakan kok kayaknya
saya tuh berada di tempat itu gitu. Misalnya kayak gini nih Pak Rudi. Ini rasanya kalau saya ngomong rasanya kok aneh gitu ya. Tapi memang betul itu. Saya rasakan. Misalnya kayak saya membaca di Kejadian ya tentang Musa membelah lautan itu. Saya seperti roh saya itu di bawah di situ gitu loh. Saya seperti melihat Musa itu membelah. Saya seperti ada di situ gitu loh, melihat kejadian itu. Saya melihat orang-orang itu banyak gitu loh. Orang-orang itu semua pakai baju-baju yang bukan baju-baju sekarang, baju-baju jubah gitu. Nah, lalu seperti di Elia juga. Nah, di Elia itu waktu terangkat itu ya, terangkat ke surga dengan kereta api. Lalu Elisa mengambil selendangnya. Saya seperti ada di situ, gitu loh. Di situ ada air gitu ya, air apa kayak sungai gitu kan. Di sini Elia, di sini Elisa, di sini Elia terangkat. Lalu saya juga merasakan kayak saya pegang itu apa selendangnya itu gitu. Kok bisa ya seperti ini? Saya merasakan itu luar biasa gitu loh. Saya nggak pernah saya membaca kitab-kitab sebelumnya yang saya baca itu saya merasakan seperti itu luar biasa gitu loh. Nah, banyak sekali yang saya rasakan, oh begini loh, mengasihi Tuhan itu seperti ini. Di ajaran saya sebelumnya juga mengajarkan kasih kok, mengajarkan kebaikan kok, tetapi tidak seperti itu gitu loh. Kasih kepada Allah itu, hukum yang pertama itu Pak Rudi ya, adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hati jiwamu gitu ya. Kasih juga sesamamu. Itu hukum yang sama dengan itu. Hukum kasih itu luar biasa gitu. Jadi saya merenungkan firman itu, saya melihat kehidupan saya. Wah, ternyata mengasihi Tuhan ini seperti ini, mengasihi sesama itu seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni gitu ya. Lalu saya ingat, oh saya harus mengampuni. Dulu saya hidup penuh dengan kepahitan. Teman-teman saya mengkhianati saya, orang-orang banyak mengkhianati saya. Akhirnya pada saat itu saya bilang, saya maafin mereka, tetapi saya memutuskan hubungan dengan mereka. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, tidak begini kehendak Tuhan. Memaafkan itu tidak harus memutuskan hubungan. Enggak gitu loh. Akhirnya saya datangi mereka, walaupun bukan saya yang salah, saya minta maaf sama mereka. Ternyata setelah saya meminta maaf kepada mereka, seperti ada yang terlepas gitu loh dari diri saya. Seperti apa ya? Ternyata firman Tuhan itu benar, apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga, apa yang engkau lepas di bumi terlepas di surga gitu loh. Nah, jika engkau tidak mau mengampuni saudaramu, maka Bapa di surga juga tidak akan mau mengampuni engkau. Itu benar-benar saya merasakan, wah betul Tuhan ampunkan saya Tuhan. Akhirnya itu membuat saya perubahan-perubahan dalam hidup saya luar biasa gitu loh. Tentang mengasihi, tentang jangan khawatir gitu ya. Saya dulu tuh Pak Rudi ya, hidup tuh penuh dengan kekhawatiran Pak Rudi. Jadi kalau saya itu nggak ada uang gitu ya, uang saya di rekening tinggal ini udah hitungan kalkulasi dunia tuh udah banyak tuh hitungan. Aduh gimana nih kedepannya nih itu ini banyak kali. Tapi sekarang ternyata firman Tuhan tuh nggak ngajarin begitu gitu loh. Burung di udara aja Tuhan pelihara kok, yang tidak menuai, tidak menabur, tidak mengumpulkan makanan di lambung. Tuhan pelihara, apalagi saya. Saya berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Karena Dia kasih sama saya, Dia rela turun ke dunia ini mengorbankan dirinya. Berarti sedangkan dirinya aja dikorbankannya, masa Dia membiarkan saya tidak makan, nggak mungkin. Di situ saya belajar, wah luar biasa. Saya tidak pernah lagi khawatir. Begitu banyak pengajaran di Alkitab itu mengajarkan, ternyata kalau khawatir atau misalnya, wah saya udah berdoa nih, tapi pas saya berdoa, saya nunggu-nunggukan jawaban doa saya, kok nggak jawaban doa saya nggak terkabulkan ya gitu loh. Ternyata saat saya menunggu doa tuh, wah saya menggerutu gitu loh. Ya kan saya bersungut-sungut. Wah Tuhan nggak kehendaki itu. Setelah saya membaca, saya teringat di dalam Kejadian Lama, bagaimana orang Israel itu bersungut-sungut, apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan janji Allah. Akhirnya apa? Mereka satu persatu mati. Ya, dan ternyata saya di situ belajar, oh ternyata saat kita berdoa itu tetap percaya aja sama Tuhan, nggak boleh khawatir sedikit pun gitu lah. Karena
untuk apa saya khawatir tidak menambahkan sehasta pun jalan hidup saya gitu loh, ya kan? Orang yang khawatir itu seperti gelombang laut yang diobang-ambingkan kian kemari gitu loh. Itu apa khawatir? Percaya aja sama Tuhan. Kalau berdoa sama Tuhan itu harus percaya, tidak boleh menggerutu. Jadi kalau menggerutu itu istilahnya seperti saya itu menghina Tuhan gitu. Di situ yang buat saya belajar, oh dulu saya nggak pernah dapat seperti itu, Pak Rudi. Di situ membuat saya merasakan, wah luar biasa. Dan saya juga dulu awal-awalnya, saya sebelum menerima Yesus ya, kan saya ada nih pikiran-pikiran ya. Saya juga kan orang yang belum percaya ya. Dari orang yang belum percaya terus harus menerima keadaan ini, saya harus berpikir juga. Karena saya gini loh, ini masalah di akhirat loh, bukan main-main gitu loh. Ya kan, saya nggak mau main-main. Jadi saya berada di tengah-tengah. Ini tengah-tengah, di sini Quran, di sini Alkitab. Saya duduk di atas meja, saya renungin. Saya bilang, kalau saya mau tahu siapa Isa, saya harus baca ini. Nah, saya perbandingkan, pada saat itu saya nggak main-main, saya bandingkan itu. Saya baca juga di kitab di Al-Quran, saya baca juga. Sekali setelah saya perbandingkan, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Oh, ternyata dulu yang dikatakan Yesus itu ternyata bukan disalibkan. Ternyata memang Yesus itu disalibkan gitu loh. Ternyata pemahaman saya dulu itu bahwa Yesus itu bukan disalibkan, ternyata itu tuh Barnabas gitu loh. Ingat ya Pak Rudi ya, itu kan ada Barnabas tuh ternyata diganti itu kan gitu. Ya. Ternyata yang dipikir Barnabas itulah Yesus, nggak jadi disalibkan. Saya dikasih hikmat seperti itu. Oh gitu ya Tuhan ya, saya bilang gitu. Nah, pada saat itu saya nggak nyari pendeta. Karena apa? Saya berpikir, Tuhan, Engkau yang tunjuk saya di sini, Engkau harus bertanggung jawab kepada saya. Engkau yang harus memberi pengertian itu kepada saya. Intinya, ini loh firman Tuhan sudah ada di depan saya. Saya mau baca nggak? Kalau saya baca, saya tahu kebenaran itu gitu. Akhirnya setelah saya baca, wah, ini Isa bukan nabi ya. Bukan nabi nih Isa ini. Dia Allah gitu loh. Dari apa yang dia perbuat. Dari misalnya kayak dia pertama kealahannya itu dari kelahirannya ya. Dia lahir dari Roh Kudus. Kalau dalam kepercayaan saya itu ruhullah. Dari ruhnya Allah. Ya, dia bukan terlahir dari seperti nabi-nabi lain, ya, yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Enggak, dia dari roh Allah langsung gitu loh turun. Dia Allah gitu loh. Dan apa yang dia lakukan setelah saya membaca Alkitab, yang dia lakukan itu, dia itu datang untuk menyelamatkan roh gitu loh. Yang dia kerjakan juga pekerjaan-pekerjaan roh, bukan pekerjaan-pekerjaan daging. Dia nggak kawin. Yang dia kerjakan apa? Menyelamatkan orang, menyembuhkan orang, menghidupkan orang. Lalu saya belajar lagi. Lalu dia berkata, saya bandingkan dari perjanjian lama. Yang pertama Tuhan berkata, aku adalah aku yang mengirim aku kepadamu. Lalu saya lihat lagi di perjanjian baru, aku dan Bapa adalah satu. Saya belajar di situ. Oh, disitulah saya mengerti. Tuhan itu nggak perlu gitu loh ngasih tahu, aku loh Tuhan sembahlah aku, nggak perlu. Tanpa dia perlu bilang begitu pun dia udah Tuhan. Tetapi apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia Tuhan. Setelah saya belajar, oh ternyata konteksnya pada zaman dulu ya, orang-orang Yahudi itu nggak boleh nyebut nama Tuhan YHWH itu dengan sembarangan. Jadi, namun apa yang dikerjakan Yesus itu pada saat itu orang Yahudi itu tahu. Seperti misalnya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu gitu ya. Nah Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah orang Yahudi pada saat itu ngerti gitu loh, bahwa dia menyamakan dirinya setara dengan Allah gitu loh. Makanya pada saat itu orang Yahudi itu mau melempari dia dengan batu. Wah, di situ makin kuat iman saya. Akhirnya setelah saya dibaptis 4 bulan itu ya, saya masuk sekolah teologi. Itu karena saya benar-benar mau mendalami Alkitab dan benar-benar mau melayani Tuhan. Banyak juga yang saya alami, Pak Rudi, setelah saya menerima Yesus. Tentu ada harga yang harus dibayar.
Ya, setelah 4 bulan saya dibaptis, akhirnya orang tua saya tahu. Orang tua saya tahu, ya, karena memang saya membuka diri, gitu ya. Membuka diri, ini udah waktunya saya harus membuka diri. Karena firman Tuhan tuh udah bergeleria gitu loh di pikiran saya. Kalau saya nggak mengakui Yesus, Bapak juga nggak mengakui saya. Untuk apa saya dibaptis kalau gitu? Ya kan? Akhirnya ya udahlah, saya memberanikan diri. Akhirnya orang tua saya tahu, keluarga saya tahu, saya dipanggil nih ke rumah. Dipanggil ke rumah, lalu saya dihakimi nih, ngomong gini-gini dari Al-Quran, begini-gini. Saya ngomong juga pada saat itu, saya bawa itu Al-Quran, hadis, kitab Safinatun Najah, kitab kuning terfikir itu ya. Alkitab saya bawa, saya ngomong sama, berdebatlah kami, berdebat. Dari ini, akhirnya orang tua tuh nggak bisa ngomong lagi. Nah, pada saat itu mama saya tuh udah pecah dah, udah ngamuk lah itu mama saya. Saya udah tahu ini bakalan terjadi, saya udah siap gitu loh. Nah, mama saya bilang gini, kamu bukan anak saya lagi, saya tidak pernah melahirkan anak kafir katanya. Lalu, ya udah, pada saat itu karena posisi saya juga ada pakai uang mama saya cukup banyak ya untuk pekerjaan, dan pekerjaan pada saat itu COVID jadi nggak jalan ya, sempat stop. Lalu mama saya tuh udah tahu padahal kerjaan saya tuh lagi nggak jalan, dan tahu juga dia pada saat itu saya lagi nggak ada duit. Minta duit, dia bilang gini, kalau 3 hari ya uang itu tidak disediakan, pertumpahan darah terjadi. Bapak saya darah Bugis Bone. Kalau dia bilang A, tetap dia bilang A. Darahmu sudah halal untuk dibunuh, kata bapak saya. Saya bilang, lihat, saya bilang, saksikan. Pada saat ini saya saksikan uang saya tidak ada, tidak cukup untuk membayar uang. Tapi Allah saya Allah yang hidup. Allah saya tidak akan pernah mempermalukan anaknya yang berharap kepadanya. Tidak akan pernah, saya bilang. Kalau mama lihat, saya percaya sebelum waktu yang ditentukan uang itu akan disediakan Tuhan dari manapun, saya bilang gitu. Kalau waktunya itu betul-betul terjadi, mama harus tahu, papa harus tahu, Allah saya adalah Allah yang benar. Allah yang punya kuasa atas saya dan mama dan papa, saya bilang. Saya pulang. Dengan depan mereka saya nggak mau nangis gitu loh. Tapi di perjalanan saya nangis juga gitu loh. Sedih juga gitu, nangis. Sampai rumah saya kunci pintu, saya berdoa, Tuhan, saya cerita semua sama Tuhan. Engkau tahu keadaanku, tapi aku tetap percaya Tuhan, Engkau akan sediakan. Sebelum waktu yang ditentukan, Engkau akan sediakan Tuhan. Apa yang terjadi besoknya, ada yang nelpon, ada yang ngambil material kepada kami. Tuhan sediakan 5 kali lipat. Itu bukan 5 kali lipat Tuhan sediakan. Saya nangis pada saat itu, saya bilang, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang hidup. Itu saya nyatakan, apa yang saya anggap mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itu luar biasa. Akhirnya saya kasih uang itu ke orang tua. Lalu mereka tetap mengajak saya gitu ya. Sempat satu saat itu papa saya nelpon nyuruh saya balik-balik, saya tetap katakan tidak. Akhirnya kami berdebat gitu. Berdebat dengan agama. Lalu papa saya saking nggak bisa jawab, dia ngomel sama saya, dia marah. Dia bilang, sekarang juga saya asah ini katanya. Pedang saya asah, pertumpahan darah terjadi. Kamu mati, keluarga semua mati sana katanya. Dia udah, ini nih, saya nggak perlu sebut nih ya, kelompok yang ini, udah familiar ya, kelompok yang keras ini. Itu kelompok papa saya. Akhirnya dia sudah hubungi katanya. Saya bilang, aduh Tuhan. Sebagai manusia, tentu saya ada khawatir ya. Tetapi khawatir itu saya serahkan sama Tuhan. Saya datang sama Tuhan, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan tenangkan hati orang tua saya. Tuhan, Engkau campur tangan. Terus saya berdoa, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa gitu loh. Saya tahu tuh papa saya, kalau dia bilang A tuh pasti dikerjakannya gitu. Nah, saya tahu itu pasti kuasa Roh Kudus yang menenangkan hatinya. Lalu singkat cerita, akhirnya setelah 3 bulan mereka tahu saya sudah menjadi pengikut Kristus, saya tetap memberanikan diri ke rumah ya. Saya waktu itu tetap berdoa, tetap ambil doa puasa juga untuk mereka. Walaupun saya sudah diusir dari rumah, tidak dianggap anak gitu ya. Tetapi saya tetap mau pergi ke rumah. Saya tetap pergi ke rumah walaupun kalau saya datang mama saya usir saya gitu loh. Mama saya mau salah, mama saya tepis tangan saya. Saya cuma nangis saja, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Mama saya nggak tahu kok. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Ampunkan dia Tuhan, saya bilang. Saya
tetap pergi walaupun mama saya berbuat seperti itu kepada saya. Saya tidak takut tuh kalau saya datang ke sana saya mungkin bisa jadi bunuh itu. Saya nggak mau mikirin itu gitu loh. Nah, lalu setelah terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Mama saya sakit. Mama saya sakit akhirnya kalau orang tua sakit yang diandalkan saya karena abang gue nggak ada di sini gitu. Akhirnya saya yang bawa mama. Akhirnya di situ kami makin dekat lagi. Papa juga sakit pada saat itu. Nah, sakitnya papa ini aneh ya. Jadi papa itu waktu itu di rumah mau ada acara. Jadi saya ke rumah mama, jemput mama, bawa mama belanja. Nah, papa tuh sakit, dia tuh diare terus lambung juga. Mukanya udah pucet. Itu saya udah tahu, udah pernah ngalami seperti itu tuh udah pasti di opname ya, di rumah sakit. Lalu saya bilang, "Pak, bawa aja ke rumah sakit, Pak." Tapi papa bilang, "Nggak usah, saya masih minum obat herbal biar obat herbal ini bekerja dulu lah," gitu katanya. Maklum orang tua kan. Lalu saya bawa mama saya, terus di perjalanan ada timbul di hati saya, doakan bapakmu gitu. Nah, saya bilang, boro-boro ini aja saya baru dipulihkan keluarga saya. Nanti saya mau doain dia, nanti saya ini lagi sama orang tua. Lalu sampai di rumah, hasilnya dengan nganter mama di rumah, saya pulang, sampai saya di rumah tuh muncul lagi, doakan bapakmu. Lalu keesokan harinya saya datang lagi ke rumah mama ya, karena itu udah mau hari acara ya. Sampai di rumah, terus saya mau pulang lagi, udah pamit nih sama orang tua. Saya bilang, "Pak, udah deh, ke rumah sakit aja deh." Saya bilang gitu kan. "Ya, ini kalau hari ini nggak sembuh, ke rumah sakit," katanya gitu. Akhirnya saya udah pakai sendal di teras. Muncul lagi tuh dia, doakan bapakmu. Aduh gimana nih? Yalah, saya bilang, saya kemarin masih suka kompromi gitu, tapi kalau memang ini kehendak Tuhan pasti sembuhkan. Lalu saya datang, masuk, saya duduk dekat bapak saya gitu. Saya bilang, "Pak," saya bilang, "Papa sakitnya sebelah mana sih?" Dia tunjuk perutnya, udah lemes banget dia. Tuh. Saya lihat dulu nih sebelum ngomong nih, di sekelilingnya ada palu nggak, ada apa nggak? Tahu-tahu saya ngomong mau doain dia, dipukul pula saya gitu kan. Oh, aman dia nggak ada palu saya gitu. Ya kan kita harus berhikmat juga kan. Yeah. Lalu saya bilang, "Pak," saya bilang, "mau nggak saya doain?" Lalu dia bilang, "Saya berdoa dengan iman kepercayaan saya ya Pak, di dalam nama Tuhan Yesus." Dia bilang, saya bilang, berdebar jantung saya. Lalu saya nggak lama-lama doa, saya keluarkan suara, saya tumpang tangan, saya bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus, bila Yesus menyembuhkan bapak saya." Saya berdoa, nggak singkat aja saya doa. Lalu saya pulang, saya bilang, "Bapak, sebentar, bapak udah sembuh," saya bilang. "Bapak percaya bapak udah sembuh? Tuhan menyembuhkan bapak," saya bilang. Saya pulang. Apa yang terjadi ya, belum aja saya sampai di rumah itu ya, udah berdering-dering nih HP ini. Sampai di rumah saya angkat telepon, kata adik saya, "Kak, nggak jadi bawa papa ke rumah sakit." "Kenapa, Dek?" "Udah sembuh tuh udah nyapu-nyapu rumput di depan," katanya. Maklum mau acara kan, biar bersih-bersih tuh di halaman. "Udah nyapu-nyapu rumput." "Hah?" Saya bilang, "Wow, itu luar biasa. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa." Akhirnya kami semakin akrab ya. Berdoa saya pertama pada saat itu, "Tuhan, saya percaya firman-Mu akan digenapi dalam hidup saya. Satu orang bertobat, seisi rumahnya pun akan diselamatkan." Saya tunggu janji Tuhan itu. Saya bilang, pertama, "Tuhan, tolong pulihkan dulu keluarga saya." Akhirnya betul keluarga saya dipulihkan. Dan akhir-akhir ini saya sering mengirim video kesaksian kepada papa saya. Dan kagetnya saya pada saat itu baru seminggu yang lalu papa baru pulang dari rumah ini. Nah, papa bilang gini, "Mah, kemarin kamu kirim kesaksian yang orang Madura itu," katanya gitu. "Oh, hebat ya, udah kemana-mana dia menginjili." Haleluya Tuhan, saya bentar lagi akan melihat keluarga saya menjadi saksi-Mu Tuhan, saya bilang gitu. Nah, luar biasa gitu loh. Saya merasakan pekerjaan Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Dari menyelamatkan hidup saya gitu loh. Saya juga pernah ya 1 tahun yang lalu, lagi marak-maraknya COVID Delta itu ya. Wah, saya dinyatakan COVID, suami COVID juga. Dan pada hari ketiga perut saya sakit. Nah, pada saat sakit itu saya pikir saya masuk angin gitu. Diurut lah nih sama yang ada di rumah juga kan, keluarga di rumah. Dia pandai ngurut tuh, diangkel tuh hari-hari tuh ke atas. Wah, diobak-abik tuh perut saya.
Saya bilang, saking sakitnya itu saya sampai teriak, saya nangis, Tuhan. Saya udah sakit meregang nyawa gitu loh. Udah kalah-kalah orang mau melahirkan itu. Sakitnya luar biasa. Akhirnya setelah diurut udah agak enak. Tetapi setelah beberapa jam sakit lagi gitu loh. Dan lebih sakit lagi gitu. Akhirnya wah ini gak bisa nih, saya bilang saya harus ke dokter. Akhirnya saya ke dokter. Saya sampai ke dokter di USG. Kagetnya saya, dokter bilang ibu KET hamil di luar kandungan dan perut ibu sudah dipenuhi darah. Bayangin. Dan ibu harus diopname besok, malam ini juga harus diopname, besok ibu harus dioperasi. Aduh, saya bilang, saya masih nggak percaya nih. Kenapa? Karena setiap bulan tuh saya menstruasi ada, walaupun 2 hari gitu ya. Saya nggak merasakan, oh ternyata hamil di luar kandungan itu memang seperti itu gitu. Saya nggak tahu. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah sakit lainnya, saya di USG juga sama dokter spesialis juga kan. Ternyata sama, saya di KET juga harus segera dioperasi. Nah, pada saat itu dokter nggak tahu tuh saya lagi COVID gitu loh. Karena kalau dia tahu saya COVID, dia nggak mau USG saya. Nah, aduh, memang saya pada situ alhamdulillah saya Tuhan, saya mau gimana gitu. Waktu saya udah cerita saya COVID, dokternya marah. Ya kan, dokter yang nggak mau operasi saya. Dokter bilang nggak mungkin ada dokter yang mau operasi. Ibu harus dikatakan negatif dulu baru ibu bisa dioperasi. Bagaimana saya mau dioperasi Pak Rudi? 3 hari baru saya dinyatakan COVID. Sedangkan normalnya untuk orang negatif itu membutuhkan waktu 14 hari. Wah matilah saya bilang. Saya bilang di perjalanan, saya hubungi teman-teman yang pada kerja di rumah sakit itu. Semuanya katakan tidak ada dokter yang mau operasi saya. Saya bilang, aduh gimana nih, matilah saya nih, aduh Tuhan. Saya langsung, kami pergi datangi semua rumah sakit, semua nolak. Lalu berkeliling lah kami di jalan nih tanpa arah. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya memang nggak takut mati Tuhan. Karena saya tahu saat saya mati, Engkau menyambut saya. Namun saya masih punya kerinduan untuk melayani, gitulah. Baru saja saya ini menerima Yesus gitu lah. Saya masih mau melayani gitu lah. Masih ada keluarga saya yang belum diselamatkan. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau menghendaki saya masih untuk diselamatkan, tunjukkan satu dokter, Engkau jamah hati satu dokter untuk mau operasi saya bilang. Di dalam perjalanan itu Pak Rudi, saya udah rasa mau mati dah Pak Rudi ya. Napas itu udah tinggal, aduh sakit banget gitu. Ini telinga saya ini berdesing, kuat sekali dengungan di telinga saya. Saya berpikir, aduh Tuhan kayak gini rasanya mau mati gitu. Lalu saya sandarkan itu kursi mobil sampai saya terbaring gitu ya. Saya angkat pujian penyembahan terus. Lalu tiba-tiba nggak lama kemudian ada telepon masuk. Lalu teman saya bilang, Kak puji Tuhan ada satu dokter yang mau operasi kakak. Wow, saya senang sekali, haleluya. Saya bilang, ini pasti Tuhan buka jalan buat saya. Akhirnya kami ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit itu saya merasakan itu makin parah gitu loh. Sampai di UGD itu saya dipakaikan oksigen, infus itu dipasang kanan kiri ya. Saya udah mau dipindahkan ke ruangan ICU karena memang udah parah sekali kondisi saya. Namun pada saat itu saya bilang, Tuhan, saya berdoa, Engkau telah menanggung sakit penyakit saya. Jangan biarkan sakit penyakit ini membuat saya menderita. Tolong Engkau angkat sakit penyakit saya ini. Jangan sampai saya merasakan seperti ini. Gak enak Tuhan, saya gak mau ya. Apa yang terjadi seperti ada kuasa gitu ya. Yang masuk, saya merasakan masuk dari ubun-ubun saya, masuk ke tubuh saya gitu. Saya langsung seperti segar kembali. Saya merasa tidak merasakan apa-apa gitu. Lalu saya bilang, saya pegang tangan teman saya bilang, saya udah enakan, ayo tolong periksa. Akhirnya saya diperiksa kembali. Ternyata memang semuanya udah normal gitu loh. Akhirnya saya dipindahkan ke ruangan biasa dan saya dijadwalkan besok paginya operasi. Nah, waktu pada saat itu nggak boleh tuh keluarga Pak Rudi, tidak boleh satupun keluarga yang menemani karena COVID. Saya pun di ruangan COVID ya. Jadi saya mengambil perawat untuk menjaga saya. Nah, sepanjang malam itu perawat menjaga gitu loh. Ternyata dia itu setiap malam itu berhubungan dengan dokter yang mau operasi itu, melihat perkembangan saya gitu loh. Lalu besok paginya saya udah nunggu nih, saya udah puasa nih, udah mulai puasa. Lalu dokternya bilang gini, Ibu, maaf katanya, Ibu belum bisa dioperasi, Ibu harus melakukan satu tindakan lagi. Karena gini Bu, Ibu nih kan
KET. Kalau KET itu Bu, pendarahan, apalagi Ibu nggak sudah dikatakan diurut ya Bu ya katanya. Itu nggak mungkin Bu, sakitnya itu nggak ada Ibu, nggak perawat mengatakan Ibu nggak ada sakit sama sekali. Saya bilang, ya memang betul, saya nggak merasakan sakit sama sekali. Saya tahu ini Tuhan udah tanggung sakit saya gitu loh. Nah, dokter bilang, Ibu, selama saya ada di rumah sakit ini tidak pernah terjadi seperti Ibu. Rata-rata kebanyakan masuk ICU, apalagi sudah diurut seperti itu, apalagi saya juga COVID gitu loh. Dan saya juga ada penyakit lain gitu loh. Nah, akhirnya dilakukanlah tindakan itu, ternyata betul saya harus dioperasi. Nah, sampai di ruangan operasi, ya saya dibius setengah, jadi masih di bawah, di pinggang sampai ke bawah itu kebas, nggak merasakan apa-apa gitu ya. Nah, akhirnya, kok saya mendapat penglihatan lagi gitu loh. Saya mendapat penglihatan lagi terang dan sosok seperti Tuhan gitu ya. Nah, dia mengatakan, saya bilang, engkau ke Tuhan, awas saya gitu. Karena saya merasakan, wah enak sekali sama dia gitu loh. Saya nggak mikirkan dunia lagi gitu loh. Akhirnya dia bilang, belum waktunya. Dia gini tangannya gini, saya giniin tangannya gitu. Saya kayak pegang tangan saya. Dia katakan begini, belum waktunya engkau pergi, masih ada pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Lalu saya bilang, saya langsung ingat, saya ingat masih ada keluarga saya yang belum selamat Tuhan. Saya masih mau melayani Tuhan. Akhirnya setelah saya sadar, dokter datang. Mereka bilang, waktu saya dioperasi, saya cuma katakan Yesus. Ya saya bilang, Yesus ada bersama saya. Akhirnya dokter katakan, ovum saya harus diangkat. Karena memang pecah. Karena diurut itu. Akhirnya diangkat, saya bilang gitu. Dan ya, karena sebelumnya juga ya, saya tadi sempat nggak ada ceritain ya, karena sebelum saya mendapatkan penyakit itu, saya juga ada penyakit gitu, dikatakan kelenjar getah bening. Nah, ya nggak tahu umur saya kapan gitu loh. Hidup saya nggak lama lagi secara medis gitu. Tetapi saya percaya gitu loh. Saya percaya kalau Tuhan masih mau pakai saya, Tuhan akan berikan saya hidup yang panjang gitu. Nah, sempat sih ada intimidasi iblis ya. Siapa sih Pak Rudi kalau udah dikatakan, bentar lagi mati gitu. Pasti ya ada ya. Pada saat itu iman saya juga belum kuat-kuat banget ya. Jadi saya merasa kayak, dosa-dosa, intimidasi iblis itu datang, mengingatkan dosa-dosa saya. Karena nih, bentar lagi saya mati nih. Lalu saya hubungi ibu rohani saya. Ibu rohani saya menguatkan saya baca lagi firman Tuhan. Wah, ternyata saya ingat lagi firman Tuhan. Jika engkau mengakui dosamu, maka aku adalah setia dan adil. Aku akan menghapuskan dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Saya sudah mengakui dosa saya, berarti saya sudah diampuni gitu loh. Nah, kalau datang yang mengingatkan dosa-dosa yang sudah saya akui di hadapan Tuhan, berarti itu kerjaan iblis. Saya harus usir dia, saya usir terus. Akhirnya saya angkat pujian, saya baca firman Tuhan, akhirnya saya dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Lalu saya bilang, setiap hari saya katakan, saya tidak akan mati, tetapi saya akan hidup, saya akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Saya bilang, walaupun saya di dalam lembah kekelaman, tetapi saya tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, itulah yang menguatkan aku. Saya bilang, iblis, engkau tahu. Di depan saya juga tahu akan banyak masalah yang terjadi, ya. Mungkin lebih besar dari apa yang saya alami saat ini. Tapi saya percaya saat saya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan saya melewati itu. Dan itulah yang saya rasakan bersama Tuhan yang luar biasa, Pak Rudi. Saya mau katakan, saya sempat juga, saya pada saat itu ya, setelah saya membaca firman Tuhan habis, saya berdoa, saya sering doa syafaat juga pada saat itu, ya, ngambil puasa juga untuk semakin pengenalan akan Tuhan gitu ya. Lalu saya dapat penglihatan. Saya ini sering banget lihat penglihatan, nggak ngerti juga gitu. Nah, penglihatannya itu, saya tiba-tiba ditunjukkan muka teman saya yang selama ini sudah lama saya nggak lihat gitu loh. Nah, saya tahu teman saya ini orang Muslim karena dia pakai jilbab segala macam gitu. Nah, lalu di dalam hati nurani saya bilang, pergi ke rumah dia gitu. Saya bilang, ini kehendak muka Tuhan. Lalu ada lagi
seperti mengatakan begini, sudah cukup engkau membaca kebenaran firman ini. Sekarang waktunya engkau melakukan. Gitu loh. Melakukan. Saya bilang, ya Tuhan, saya mau taat akan suara Tuhan, saya mau peka suara Tuhan, saya mau taat akan panggilannya, saya lakukan. Walaupun saya nggak tahu bagaimana cara menginjili, nggak tahu saya. Akhirnya saya berdoa, saat itu saya puasa juga, saya pergi ke rumah teman. Apa yang terjadi? Kagetnya saya, ternyata teman saya lagi sakit. Terbaring pucat, udah kayak orang mau mati. Ternyata, aduh, saya bilang, kenapa kakak seperti ini? Saya bilang gitu. Lalu dia bilang, saya sakit, ginjal saya sudah infeksi. Dan saya harus segera dioperasi. Karena sekarang lagi COVID, jadi operasi itu masih nunggu giliran, Pak Rudi. Jadi sambil nunggu giliran itu, karena rumah sakit juga pada penuh ya, karena COVID lagi marak-maraknya banget. Jadi dia lagi nunggu antrian itu, panggilan dokter operasi itu nunggunya di rumah gitu. Lalu ngomong-ngomong, saya bilang, Tuhan gimana saya mau ngomong tentang keselamatan ini gitu loh. Ya udahlah, saya ngomong-ngomong, akhirnya dia buka cerita, dia bilang, Emma, kamu katanya ini ya, udah menjadi pengikut Kristus ya. Haleluya, saya bilang, ini kesempatan saya nih ngomong nih gitu. Akhirnya, bagaimana sih kok kamu bisa menjadi pengikut Kristus? Dia bilang gitu. Saya bilang, bener nih kakak mau tahu. Kalau kakak mau tahu, saya ceritakan semuanya, saya bongkar semuanya dari ayat yang saya tahu. Tetapi kakak jangan tersinggung, saya bilang. Karena apa? Karena saya tahunya kan dia Muslim nih. Kalau saya nyinggung-nyinggung ayat dia, nanti takutnya dia tersinggung. Makanya saya bilang dulu gitu. Lalu dia bilang, iya ngomonglah. Dia bilang, sekali udah saya ngomong, saya bongkarin dari ayat ini ke sini. 1 jam lebih saya ngomong sama dia, jelasin. Dia nangis. Saya melakukan kesalahan atau apa? Dia peluk saya, dia bilang gini. Kamu tahu nggak? Kamu datang ini seperti malaikat yang datang di rumah ini. Dia bilang, kenapa sih? Kamu tahu nggak? Selama ini keluarga saya semuanya datang menyuruh saya kembali ke Kristen. Tetapi saya tidak mau. Tetapi kenapa kamu seperti malaikat datang pada hari ini? Seperti membuka pikiran saya. Dia bilang gitu. Ternyata dulu dia orang Kristen, Pak Rudi. Haleluya, saya bilang saya dituntun kepada domba yang hilang. Di situ saya makin percaya kuasa Tuhan gitu loh. Lalu dia bilang, bapaknya pendeta loh. Bapaknya pendeta dan gembala, Pak Rudi. Saya nggak perlu sebut marganya, sama dia sama-sama kayak Pak Rudi ya. Orang sukunya ya. Iya. Lalu saya bilang, dia dipanggil Butet. Saya bilang, aduh. Saya bilang, langsung ada bisikan lagi di hati nurani saya. Ada seperti mengatakan begini. Kalau dia mau kembali kepada Kristus, dia nggak perlu operasi, dia akan sembuh. Lalu saya bilang, saya katakan begitu, langsung. Dia mau kembali nih, sama-sama saya tuntun. Saya tuntun kembali, saya doakan. Lalu waktu kami doa ya, padahal kami di kamar, pintu dikunci. Itu tiba-tiba di meja rias itu, seperti ada tangan yang besar gitu, nyapu itu barang-barang yang di atas meja rias itu jatuh ke bawah. Lalu dia bilang, suaminya dukun. Buset lah, saya bilang. Suaminya mana di luar lagi ngelap-ngelap mobil, dia kok dengar gimana nih, saya bilang gitu. Disitulah saya bilang, orang tua nggak bisa menyelamatkan, anak suami nggak bisa menyelamatkan, tetapi kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan kita tahu kebenaran itu. Kembali, akhirnya dia mau kembali, saya bilang harus berani. Akhirnya singkat cerita, itu terjadi sudah 1 tahun lebih yang lalu, Pak Rudi. Dan sekarang dia tidak dioperasi, segar walafiat. Luar biasa, itu nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin itu udah ginjal gitu mati bentar lagi. Tuhan itu benar-benar gitu loh menunjukkan mujizatnya. Itu nggak cuma ya bisa aja kalau dibilang, nah itu bisa aja kan pikiran-pikiran sendiri, tapi benar-benar terjadi gitu loh, bahwa itu menyatakan bahwa itu benar-benar dia melakukan mujizat yang luar biasa gitu loh. Akhirnya sekarang dia sudah ke gereja, tetapi dia kemarin sempat katakan suaminya udah mulai tahu, akhirnya beribut besar, tetapi dia tetap masih percaya dan masih mendoakan keluarganya begitu. Nah disitulah lalu saya mulai pada saat itu ya Pak Rudi ya, wah roh saya tuh menyala-nyala sekali. Karena ini loh, kita kan dari dulu gelap ya. Dari gelap dibawa ke terangnya gitu ya. Jadi seperti tersingkap semua kebenaran itu. Jadi saat saya mendapatkan kebenaran itu, saya rasanya pengen semua orang tuh tahu gitu loh. Ini loh yang benar loh gitu loh. Kamu harus tahu, kamu harus ikut gitu biar kamu selamat gitu loh. Biar keselamatan itu nggak berhenti di saya aja gitu loh.
Tahu nggak Pak Rudi, saya nenteng setiap hari, saya nenteng ya. Bukan, saya bawa tas laptop, tetapi isinya bukan laptop, isinya Al-Quran, hadis, ini Alkitab gitu. Saya injili semua teman-teman saya yang Muslim itu, yang semua pada pakai jilbab gitu, saya injili ya. Yang kira-kira kalau saya injili itu nggak ngelaporin saya polisi, saya bilang sama dia gitu lah. Nah, jadi di situ yang saya merasakan luar biasa. Akhirnya saya ketemu lagi nih. Saat itu saya ketemu sama teman-teman yang kayaknya Tuhan arahkan gitu. Ya, dia juga orang Kristen, orang Katolik gitu ya. Beberapa ada yang Kristen, ada yang Katolik. Dia mau cerita nih sama saya. Dia mau nikah nih sama suaminya, calon suaminya itu orang Muslim, Pak Rudi. Aduh, saya bilang, ini udah saya ngomong gini-gini, ternyata setelah berapa bulan yang lalu saya dengar ternyata dia akhirnya menikah juga sama suaminya. Dan kebanyakan yang saya lihat Pak Rudi ya, mereka yang meninggalkan iman kepercayaan mereka itu. Ya ini yang saya lihat ya, gitu. Karena itu memang teman saya. Saya dengar cerita mereka, kenapa sih kamu mau meninggalkan Yesus? Dia bilang begini, karena cinta gitu loh. Dia meninggalkan imannya itu karena menikah sama orang Muslim gitu loh. Jadi saya aja yang dari Muslim ke Kristen, kok kamu ke Kristen ke Muslim, saya bilang. Kamu tahu nggak sih sebenarnya siapa Yesus? Saya bilang. Dia tahu dia juru selamat, tapi dia tuh nggak pernah baca Alkitab gitu loh. Dia nggak ngerti sebenarnya apa. Kalau dia baca itu Taurat, Injil semuanya dibaca, pasti dia dikuatkan. Gitu loh. Nah, dia tidak tahu pengenalan dia akan Kristus itu nggak benar gitu loh. Akhirnya dia mudah meninggalkan iman kepercayaannya gitu loh. Itulah yang akhirnya saya mau katakan ya sama saudara-saudara seiman ya, yang dengar kesaksian saya ini. Ayo, baca Taurat dan Injil. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Maka engkau akan tahu, engkau akan dikuatkan imanmu gitu loh. Engkau akan mengerti gitu loh, siapa Yesus ini. Engkau akan sayang meninggalkan dia. Bahkan engkau akan sayang meninggalkan persekutuanmu dengan dia gitu loh. Luar biasa gitu loh. Jadi sangat sayang sekali kalau orang Kristen tetapi tidak membaca firman Tuhan, itu sangat sayang sekali gitu loh, Pak Rudi. Karena firman Tuhan itu luar biasa sekali bagi saya.